Lain Zilio mereka akan jauh lebih aktif mengingat hero-hero yang dibawa juga sangat-sangat punya kesempatan untuk memberikan early aggression-nya. Namun kita akan lihat apakah Legion yang tadi nahan sampai ke 26 menit bisa juga membuat akhirnya waktu dari Nathan ini bersinar. Karena ini adalah match point untuk Insilio. Jadi kita akan langsung saja menuju ke line up dan untuk menyaksikan game yang kedua di match kedua di hari ini. Yap, ini dia untuk game kedua, match kedua kita. Permainan antara Insilio melawan Legion Esports. Diawali dengan adanya perbedaan buff yang diambil satu orange, satu purple. Mungkin akan ada pengincaran ke arah Lita Wanderer kah? Karena kita juga masih belum tahu nih untuk Lita Wanderer ada di mana posisinya. Ya match up-nya masih sama ya. Yes. Alpha, Suyo lagi. Suyo Betul. masih berkutat di area fighter-fighter jungler sekarang. Dan mungkin ya kita udah lumayan jarang lihat assassin ya. Kayak tadi Hayabusa aja yang dipakai di match 1 Kurang efektif ya. gak efektif. Dan ini dia dari set talent emblemnya. Untuk set talent emblem aku pengen kencengin dulu ke arah dari Edith-nya nih. Walaupun Rom ternyata dia masih mencoba untuk bikin sedikit ada damage-nya juga dengan attack speed tambahan menggunakan Swift di angka 10%. Sementara kalau kita ngelihat ke Reaper, Brave Smite yang dia gunakan untuk di game kali ini nyari sustainability mungkin siap-siap untuk di arah late game karena early-nya dari Luoyu udah lumayan sakit sih emang. Yap. Dan susah banget untuk main front to back kalau ada Yves aja pokoknya ya. Yeah. Harus ngincer belakang dan ya seperti apa nantinya macro play yang bisa dimainkan oleh Insilio dan awareness seperti apa juga yang bisa diberikan oleh Legion Esports agar terhindar dari serangan-serangan kejut yang bisa ditunjukkan oleh Reaper. Nah ya, dan untuk sekarang dari kedua belah tim mereka masih mencoba untuk cari grounding area yang enak terlebih dahulu, tapi ada something yang unik perpindahan lane ya antara Fovius dan juga Yves, di mana Yves-nya nih lagi di atas nih. Mungkin niatnya Fovius di arah mid lane untuk coba untuk ngeharas dan screening kali ya ke arah jungle dari Insilio, tapi ya untuk sekarang belum bisa terlalu lebar karena Lovely ya dua skill pertamanya udah cukup untuk pick off. Oke, dengan hehehe yang sudah mulai terlihat di arah tengah. Ada burst damage dari dispersion dan rotation. Tapi ditabrak lagi dengan adanya satu buah Spiro Alpha. Reaper pun tidak terselamatkan, first blood diamankan di tangan dari Joe. Dan itu dia, satu ancaman buat Insilio, ada early game yang gak bisa mereka pegang. Ini bakal jadi bom waktu aja nantinya karena Nathan yang akan bersinar juga di mana Justinian terpaksa harus mundur. Iya, akan agak berbahaya, apalagi itu juga ngasih 300 gold tentunya untuk teman-teman dari Legion Esports, tapi tetap dilanjutkan juga dengan high loss. Yes, tapi lihat real revelation dari belakang, ditabrak lagi tapi Justinian berhasil untuk bisa men-take over terhadap turtle-nya dan bahkan jauh dibalaskan keadaan. Sebuah keputusan yang kembali menjadi bagus untuk Insilio karena sekarang pemain-pemain dari Legion berhasil untuk dipukul mundur dengan HP yang gak banyak dan invasi ke arah satu buah purple buff dengan ada diversion tepat waktu, tapi ternyata masih sempat untuk bisa dapetin ke arah purple-nya karena Lovely-nya gak ikut pulang. Iya, tadi hampir banget, ternyata bagus konsepnya dengan adanya ngambil purple buff udah langsung pulang aja, tapi sedikit tertinggal ya udah sengganya gak ada purple buff lah untuk Joe. Cuman yang aku notice tadi adalah dari Maniac-nya, dia udah mulai pede dan berani loh untuk ngebuat decision yang bisa dibilang sangat riskan. Maju ke depan sana di saat adanya real world information, tiba-tiba dibantu sama Lovely dan ternyata works dengan Justinian yang masih bisa mendapatkan turtle-nya. Dan sebenarnya keuntungan tadi tuh bisa lebih diamanin lagi sama Insilio kalau duality-nya Reaper connect. Tapi tadi sayangnya nggak connect ke arah Meow, jadi tidak ada pick off tambahan yang datang dari Insilio. Yes, dan tadi di EXP ada piala M6 ya. Ya, ada. Motivasi. Terang. Betul. Sebagai motivasi, ayo kita bawa pulang piala M6. Itu versi digitalnya, belum fisik soalnya. Betul, tapi Soft copy. mau motivasi dulu ya seenggaknya. Tapi untuk sekarang walaupun terlihat ya dari segi point kill Legion Esports unggul 2-1. Tapi masalahnya tadi dengan turtle yang didapetin untuk Insilio juga ngebuat dari goldnya ke boost nih ya. Dari sharing EXP-nya juga bertambah sehingga perlahan Insilio berbalik unggul. Tinggal lihat aja sih untuk objektifnya seperti apa. Karena untuk pengalaman di game pertama tadi kan objektifnya Legion tuh yang kuat banget tuh. Menurutku. Kill point-nya emang dipegang sama Insilio. Tapi makin kesini, wah Karat makin rontok dari Insilio dan tanpa disadari. Tapi pindah ke arah bottom lane. Dua orang di bawah. Karena ada gengkingan karena Dawn juga udah mulai berani maju ke depan hadapan dari Nathan. Yes, dan concern dari Insilio udah mulai harus ke arah Nathan ya sih. Nah, jangan sampai nantinya dapetin waktu juga, tapi jauh kali tertangkap sudah dengan ada dispersion dan rotation. Efek sisi duality yang on point membuat dari Joe ternyata harus berhasil untuk meregang nyawanya. Wah, itu benar-benar timing yang pas banget ya. Mungkin pembacaannya dari purple buff nih. Purple buff yang udah spawn langsung tiba-tiba by feeling. Masuk ke dalam sana informasi juga bahwa oke, Joe-nya di situ langsung digas dan turtle. Yang kedua akhirnya diamanin. Oke, ada onward juga yang terbuka untuk membuat dari Neo terpaksa mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur. Dan 1000
hampir nih gold lead yang dipegang sama Insilio. Nggak terlalu jauh sebenarnya. Karena dari Insilio juga kayaknya mereka masih coba untuk dapetin siapapun yang bisa didapetin. Iya. Karena belum ada nih gangguan menuju ke arah Daylight yang masih aman-aman aja. By level juga ya hanya terpaut satu aja. Tapi aku jadi mikir deh, kayak wait sebentar dulu, miss tuh. Dari Iya. Gnartnya, oke. Kenapa ya? Dari tadi dari Legion untuk Khalidnya terlihat masih belum berhasil menjadi sosok initiator yang tepat. Iya, belum dapat ya makanan pokoknya. Nggak cuman itu sih ngelihatnya dari late game potential sebenarnya ini juga mungkin jadi masalah untuk Legend Esports. Oke, mereka punya Nathan. Tapi dengan power dari Diversion yang menurutku ini bakalan bisa jadi pick off maneuver. Ibaratnya ini adalah Kaja versi tim yang maju ke arah manapun gitu loh dengan minimnya visibilitas seperti sekarang. Oh itu dia, tabrakan kembali terjadi. Satu buah Purify terpaksa memang harus dikeluarkan oleh Daylight untuk bisa membuat dirinya bertahan atas inisiasi yang dilakukan oleh Insilio. Tapi backupan yang dilakukan oleh Legion Esports dengan adanya keempat pemain mereka untuk memukul mundur kembali pemain-pemain dari Insilio sehingga tidak ada inisiasi lanjutan dan sepertinya masih sama dari strateginya adalah membiarkan kedua belah jungler makan lane di atas atau di bawah tadi dibiarkan dan empatnya ikutan team fight. Iya, dan ini yang terus dilakukan oleh Insilio dan juga Legion Esports. Cuman bedanya untuk sekarang mainin ke arah team fight mepetnya menurutku lebih dimenangkan oleh Insilio berkat adanya Luoyi. So, selama Luoyi-nya Insilio itu bisa dijaga dengan baik, menurutku Legion Esports akan agak sulit nih untuk bisa set up team fight jangka panjang yang enak untuk mereka. Oke, mereka punya real world manipulation, tapi kita juga harus ngelihat bahwa ya ini yang bakal jadi problem. Nah ini diversion play akan mengarah kemana? Akan memancing keberadaan dari Daylight harusnya. Don't akan membuat adanya Daylight keluar dari tempat persembunyiannya. Dan Daylight mengecek ke arah rumputan awareness yang begitu baik. Memang Daylightnya nggak tumbang, tapi mereka nggak punya kendali lagi untuk bisa menahan outer turret dan ditukar dengan adanya turtle yang tidak akan menjadi perfect bagi Insilio. Iya, namun pertukaran dari segi turtle itu menurutku ya bisa bilang so-so lah. Turtle diamanin oleh teman-teman dari Legion Esports cuman sedikit lebih mahal di arah turret bottom lane. Cuman Justinian, bisakah dia melakukan defense untuk dari top lane karena lawannya Dojo? Yes, dan itu dia dari invade ke arah orange buff yang dilakukan oleh Insilio. Akhirnya dengan hilangnya turtle tidak menjadi sebuah jaminan untuk Legion Esports membayar kerugiannya ya. Akhirnya mereka tetap merugi dengan cukup banyak dan Diversion ini aktif banget menuju ke arah tengah. Tapi ada yang lewat harusnya kali ini Joe tertangkap kembali, terangkat sudah dan bahkan tidak ada jalan untuk pulang. Glorious Battle telah dibentangkan, flicker terpaksa harus dikeluarkan juga oleh Meo. Sehingga kali ini Insilio targeting dan juga pick off powernya berjalan sesuai rencana. Jadi udah mulai kelihatan ya bahwa setup yang dibawakan oleh Insilio adalah pick off secara berlima. Selalu seperti itu dan selalu works. Gak usah mainin ke arah team fight-nya, mainin pick off-nya dan ubah kuantitasnya jadi lebih baik untuk Insilio 4 lawan 5 seperti sekarang. Ya terangkat lagi dan bahkan Meo Infernal Pursuit tidak membuat dirinya selamat karena mode Primal Rat yang dibuka oleh Lovely menghasilkan damage juga yang cukup besar sehingga kali ini 1v1 sudah mulai terjadi antara Jennard dan juga Maniac. Tapi sepertinya kali ini Jennard terpaksa harus mengeluarkan Raging Sandstorm untuk defense, Flicker juga menjadi informasi untuk Insilio dan bahkan Purple Buff tidak akan diberikan kepada Joe. Ya, tapi diam-diam ini ada sedikit space farm untuk Daylight. Dia juga masih belum tumbang sama sekali, jadi dapetin ke arah bottom lane sedikit menguntungkan tentunya. Dan bisa menjadi modal juga untuk bermain di arah late gamenya. Dan itulah alasan kenapa Diversion selalu keluar, karena emang ngincer untuk bisa end game sebelum menit 15 terjadi. Karena 15 menit itu adalah turning point yang menurutku menjadi kuat banget ataupun power spike untuk Daylight bisa maju. Iya. Pertanyaannya tinggal satu. Daylight-nya udah kuat, frontline-nya bisa ngejagain nggak? Karena Ginard dari tadi juga masih belum bisa mendapatkan momentumnya, sementara Meow dari itemnya itu masih belum terlalu tebal. Baru ada Thunderbelt aja dan mungkin akan menuju Athena Shield. Dan Insilio harus sadar sih, kalau misalkan mereka membawa ini Karami to the late game, bagaimana caranya untuk bisa menembus lini pertahanan high ground antara Yves Nathan. Yves Nathan itu yang ngebuat saya playoff ngecast 40 menit. Ini. Red Paddle kan itu. Iya benar-benar. Benar. Oke dari itemnya dulu ya. Dari Edge dulu udah mulai ada team fight dan Iya. gak dipegang sepertinya. Iya dan inisiasi itu dia Raging Sandstorm yang telah terbuka. Maniac bakal menjadi garda terdepan tapi Jennard tidak bisa bertahan karena double kill. Disecure oleh Dawn dengan positioning yang begitu baik dan tidak akan memaksakan kembali team fight-nya. Insilio bermain dengan sangat-sangat disiplin. 5.000 gold gap untuk di 9 menit pertama menurutku menjadi satu snowball potensial yang bisa dimaksimalkan untuk setidaknya dapetin hingga base turret. Seenggaknya base turret kesentuh juga nggak masalah gitu loh. Kalaupun emang nggak bisa hancur. Karena semakin kecil lagi zona dari teman-teman Legion Esports. Wait, Oh Justinian?
Wow, cukup berani untuk bisa menabrak kepada seorang Daylight yang kadang satu buah interference itu tidak punya damage yang besar, tapi bikin galau. Itu teori of everything yang banyak banget miscalculate loh. Iya. Assassin-assassin yang coba untuk maju ke arah dari Nathan. Karena menurutku itu yang membuat Nathan tuh susah banget di reach. Theory of everything yang bisa dorong balik dan bahkan bisa mengombang-ambingkan siapapun yang ngelawan ke depan sana. Tapi balik lagi ke dalam pembahasan, menurutku ya ini momen-momen dimana Isilio harusnya bisa mulai agresif banget lah. Ya. Walaupun gak ada Justinian. Nah ini high groundnya kuat, lihat udah dibuka, Grace Pathway, di-clear dari jauh juga Yves-nya, Nathan-nya. Bakal susah dan ini bakal jadi bom waktu sekali lagi yang perlu diingat oleh Isilio. Jangan sampai mereka membawa ini ke arah late game kalau nggak mau dibawa ke game yang ketiga. Walaupun memang in the end satu buah inner turret di arah tengah berhasil tetap dihancurkan ya. Iya, dan bahkan dari pasifnya juga, jadi tipis-tipis lordnya juga menjadi sebuah distraksi lah. Untuk wait sebentar dulu, ini dia show akan datang. Iya, bakal ada pengawalan terhadap Lordnya. Diversion play kembali diperlihatkan. Lordnya masih belum terclear. Pasif sudah mulai ke-trigger juga, walaupun masih bisa ditahan setidaknya. Ini pasif-pasifnya udah mulai di-trigger, bahkan di bawah juga udah nggak ada. Wait, sakit banget tuh Evil Queller. Ditabrak lagi. Bakal ada usaha lagi dari Justinian untuk menabrak masuk. Grace Pathway telah dibentangkan, tapi lihat bagaimana kali ini Purify, save the day. Dan juga Entropy membuat dari sosok Daylight selamat, tapi base turret di tengah berhasil dihancurkan. Hehehe, menjadi nyawa yang direnggut juga dan bahkan double kill. Ditabung oleh Dawn dengan Windtalker yang baru juga sekarang selesai. Tabrakan akan kembali terjadi karena 3 base turret sudah tidak ada. Isilio, mereka akan end the game karena Meo-nya pun tidak lagi bisa menahan damage cukup besar. Unstoppable didapatkan, base-nya terbuka tapi Dawn-nya tidak ada. High ground yang masih bisa dipertahankan dengan double kill. Dan menjadi penyelamat pula oleh Daylight, triple kill. Dan bahkan satu buah diversion menyelamatkan nyawa hampir Maniac, tapi Maniac yang ditabung oleh Daylight dan membuat dari Legion Esports mereka masih bisa bernafas. Satu momen terakhir yang terlalu dipaksakan oleh Isilio yang ngebuat dari Maniac pun jatuh ke tangan Daylight. Dan ini momen yang dari tadi kita bicarakan. Momen di mana Red Flag pun telah terkibarkan untuk teman-teman dari Isilio. Power late game potensial dari Daylight yang sudah sangat sakit. Harus mereka hadapi. Oke, aku ngelihat permainan sangat pintar tapi Hylos dari Maniac bisakah pulang? Wah dikejar sih ya, tapi satu hit terakhir. Maniac masih bisa bertahan atas kejaran dari Daylight yang bahkan kalau udah di menit 12 kayak gini bakal berat ya. Tapi hehehe mengetahui adanya diversion play juga akan diberikan informasinya. Namun Legion Esports mereka akan dilematis kalau misalkan emang mau paksa ke arah team fight. Karena ini Lord in hand. 3 base turretnya udah gak ada. Iya, namun balik lagi sebenarnya balik untuk startnya Isilio ya menurutku bagus banget. Mereka terus maksain atas, tengah, bawah, bawah, tengah, atas. Ditambah lagi dengan tengahnya tiba-tiba ditambahkan dengan Glorious Pathway. Dibandingkan dengan real world manipulation, otomatis dia nggak bisa keep up. Dari real world manipulationnya untuk melakukan defense. Itu yang bagus banget, tapi mereka overcommit. Wah ini team fight bakal coba untuk langsung saja dikendalikan. Spiral Alpha telah terbuka, tapi dengan adanya satu buah Retribution on point dari Justinian. Dan bahkan Jinardnya pun gak bisa kemana, tapi Joe masih punya lifesteal yang dimiliki. Sehingga Joe tidak mudah untuk ditumbangkan dan Legion Esports hanya kehilangan Jinard. Dan bicara lagi tentang adanya power high ground defense, harusnya mereka masih bisa setidaknya mengendalikan kalau Daylight dan juga hehehe-nya nggak tumbang. Ya asalkan ini nggak long term team fight banget sih dari Isilio. Karena ngelihat dari Suhyunya pun di sini udah benar-benar full build banget ke arah offense. Begitupun juga dengan Hylos yang udah siap dengan Radiant Armor plus dengan adanya Dominance Ice-nya juga. Setidaknya ada attack speed yang bisa dikurangin lah dari Daylight kepada teman-teman dari Isilio. Tapi ini dia untuk tabrakan terakhirnya. Dipaksa diversion menjadi sebuah ancaman. Raging Sandstorm telah terbuka. Lord masih coba untuk di-clear perlahan. Tapi Reaper mendapatkan 1 poin kill tambahan di mana Joe-nya pun tidak ada. Dan base-nya terbuka dan Isilio berhasil untuk bisa mendapatkan 2-0.